Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh tamu kita berikutnya seorang lawyer. Namanya Sutarjo Susilo. Pak Tarjo, terima kasih banyak sudah hadir di acara kita ini. Tunggu dulu. Saya mengundang Pak Tarjo bukan karena profesinya sebagai lawyer atau pengacara. Tapi ada profesi lain yang selama ini dijalani dengan penuh semangat, keikhlasan, ya, dan komitmen yang tinggi. Saya mau tanya nih, siapa yang tahu kira-kira profesi Pak Tarjo selain jadi lawyer apa ya? Tukang ojek, supir ambulans, bukan, apa? Tukang gali kubur. Iya, cocok juga sih kalau dilihat. Mandiin jenazah, orang jenazah. Tapi ini ibu-ibu 3 ini benar berkaitan dengan merawat atau memandikan jenazah. Iya, dapat hadiah dibagi rame-rame ya. Oke, silakan duduk Pak Tarjo. Pak Tarjo, nah Anda diundang ke acara ini memang berkaitan dengan jenazah. Tapi sebelum itu saya ingin tahu Anda nginjak tanah atau enggak? Alhamdulillah nginjak tanah ya. Penonton, sebelum kita mulai tanya lebih jauh, kenapa seorang lawyer ngurusin jenazah, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Memandikan jenazah bukan perkara mudah. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau melakukan dan mengurus jasad manusia yang sudah meninggal. Dibutuhkan keberanian dan mental yang kuat dalam melaksanakan hal ini. Sutarjo misalnya, pria yang berprofesi sebagai pengacara ini sudah terbiasa memandikan jenazah. Berawal dari rasa empati, mengetahui minimnya minat orang dalam mengurus jenazah, sejak tahun 1996, Sutarjo tergerak untuk membantu siapapun yang membutuhkan keahliannya mengurus jenazah. Untuk yang memandikan jenazah, pada periode ini kebanyakan orang itu masih merasa segan atau merasa takut. Jadi hanya orang-orang yang terpilih yang mau memandikan jenazah. Seorang yang akan melaksanakan tugas sebagai pemandi jenazah, paling tidak dia harus mempunyai keberanian yang besar dan satu komitmen yang tinggi. Kan tidak semua orang yang berani melihat mayat. Kemudian komitmen tinggi itu ketika kita mengurus jenazah, banyak hal yang kita temui dari masing-masing jenazah itu. Dan merupakan suatu komitmen dalam pengurusan jenazah dan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Dan kami sebagai warga tentunya sangat merasa terbantu karena itu merupakan kewajiban. Alangkah lebih baiknya dimasukkan ke dalam kurikulum di tingkat siswa mulai SMP sampai dengan perguruan tinggi. Kenapa? Karena masalah kematian ini, kalau sejak dini diketahui oleh masyarakat, maka ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan amal ibadah, karena itu yang dibawa kelak di akhirat. Hingga saat ini, ia kerap diminta oleh warga untuk mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, hingga menyolatkan.
Meskipun banyak orang memandang sebelah mata keahlian tersebut, namun Sutarjo tetap mendapat dukungan penuh dari keluarga. Ia menjalankan dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa meminta imbalan selain mengharapkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Pak Tarjo, sejak kapan sih Anda mulai memandikan atau merawat jenazah ini? 95-96an. Sudah lama berarti ya? Iya. Bagaimana ceritanya kok sampai Anda mulai melakukan pekerjaan itu, tanda kutip pekerjaan itu? Jadi ada tokoh yang sudah biasa memandikan mayat. Dan memang yang bersangkutan senior itu pernah dikhususkan oleh masjid ke khusus memandikan jenazah, mengkafadir memandikan. Dan beliau yang selalu menangani apabila ada yang meninggal. Nah, saya waktu itu merasa sebagai junior, saya ikut. Jadi pertama ketika Anda ikut memandikan dan merawat jenazah ini gimana perasaannya? Kan belum pernah dan baru Betul. sekali itu. Perasaan awal geli, tanda petik jijik atau apa ya seperti itu. Nah sebenarnya apa sih syarat untuk bisa atau mampu memandikan dan merawat jenazah gini? Apa sebenarnya syaratnya? Harus betul-betul mampu menjaga rahasia jenazah. Nah waktu itu kan Anda masih bekerja di Garuda Indonesia ya awalnya itu ya? Betul, betul. Posisi Anda terakhir? Manajer legal, manajer general affair. Nah, apakah tidak merasa maaf ya kalau disebutkan kan banyak orang memandang sebelah mata dengan profesi sebagai orang yang merawat atau memandikan jenazah gitu ya. Anda waktu itu nggak malu atau nggak merasa rendah dengan apa yang Anda lakukan? Enggak. Bahkan saya kalau pas kebetulan ada kejadiannya pagi begitu, saya kemungkinan besar terlambat. Saya telepon ke kantor kalau saya terlambat sebentar. Karena, minta izin? Iya, minta izin. Karena ada orang meninggal dan Anda mau memandikan jenazah. Iya. Tantangan terbesar atau terberat yang Anda alami selama bertugas memandikan dan merawat jenazah ini apa? Yang ada hanya pada waktu awal saja. Awal kita mendengar ada berita duka atau ada yang datang untuk memberitahu bahwa dibutuhkan tenaga untuk memandikan dan mengkafani. Di situ pertama kali ada perasaan degup jantung dulu. Itu berdegup. Tapi setelah sampai ke jenazah, setelah melihat situasinya, dan situasinya di situ relatif. Sebenarnya kan biasanya mayat itu oleh keluarganya biasanya masih di kamar. Ada yang sudah ditaruh di tempat tertentu yang agak luang sambil mereka nangis di situ. Dan seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya peran Anda menjadi penting ya, karena biasanya keluarga udah dengan segala kedukaannya gitu ya. Iya, betul. Nah, nanti kita ingin tahu, pertama bagaimana reaksi istri ketika tahu suaminya ikut memandikan jenazah. Kemudian saya jujur aja kalau ada pekerjaan atau profesi seperti ini, saya ingin tahu apakah almarhum kemudian datang malam-malam berterima kasih pada Anda. Baik, kita rehat jenak, ikuti terus Kick Andy. Terima kasih Pak, saya dimandikan. Saya terus ngomong lagi, sampunya bukan itu Pak. Saya bukan. Dipersembahkan oleh